Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya membahas sengketa yang terjadi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sengketa ini terdapat di putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 001582 tahun 2025. Sengketa ini saya beri judul pengganti biaya unloading dipotong PPh pasal 3. Penghasilankah? Nah, video ini merupakan bagian pertama dari 2 video. Pada bagian pertama video ini, saya membahas transaksinya dan koreksi yang dilakukan oleh DJP. Kemudian, bagaimana tanggapan pendapat wajib pajak atas koreksi yang dilakukan oleh DJP. Nah, nanti di video kedua, saya membahas bagaimana Pengadilan Pajak memberikan keputusannya dan kita mendiskusikan kasus ini. Nah, kita sekarang masuk ke transaksinya. Wajib pajak ini merupakan perusahaan pelayaran dan diperiksa oleh DJP untuk tahun pajak 2016. Jadi usaha pelayaran bergerak wajib pajak punya kapal dan dia mengantar barang, ya, baik barang dia sendiri kargo maupun barang milik perusahaan pelayaran lain, ya. Dan kan bisa jadi nitip barang, gitu ya, diantarkan nanti dapat fee, ya. Kemudian dia punya rute tersendiri untuk mengantar barang sesuai tempatnya, ya, tempat sesuai rute dia dan pesanan dari pemilik barang. Dan dia juga mempunyai jasa pemindahan kargo. Pada saat diperiksa oleh DJP, terdapat transaksi penerimaan, ya, wajib pajak ini menerima uang atas pembayaran biaya bongkar muat dari BUT MSC. Kalau BUT MSC ini berarti perusahaannya adalah menjadi wajib pajak dalam negeri, ya. Nah, atas penerimaan pembayaran ini, wajib pajak ini dipotong PPh pasal 23. Kalau pasal 23 itu adalah pajak dipotong atas penerimaan jasa. Di sini ada jasa. Berarti wajib pajak ini menerima penghasilan jasa dan dipotong pajaknya. Nah, kira-kira gitu ya, kenapa ada pasal 23. Nah, oleh DJP, pembayaran ini dianggap bukan penghasilan dari usaha pelayaran. Jadi penghasilan lainnya, ya. Wajib pajak ini usahanya pelayaran. Nah, kemudian ada penghasilan lain, yaitu bongkar muat ini. Kenapa dipisahkan? Karena begini, perusahaan pelayaran itu dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sendiri, ya, PPh final, sebutnya begitu, ya, karena ada dari omset. Nah, ini tarifnya rendah. Ada untuk menghitung berapa penghasilan kena pajaknya itu memakai norma, ya, PPh dengan norma penghitungan penghasilan itu. Ya, jadi norma sehingga nanti pajaknya sekian persen dari penghasilan itu, tidak menghitung biaya-biaya. Nah, kalau ada penghasilan lain, tentu dia tidak dipakai dengan norma, karena DJP menganggap ini bukan penghasilan dari pelayaran, maka dikenakan pajak dengan cara normal, hitung biaya-biayanya. Tapi perusahaan ini tidak mempunyai pembukuan yang tersendiri, terpisah. Kalau misalnya wajib pajak punya penghasilan yang pengenaan pajak yang berbeda, misalnya nih pelayaran ini penghasilan kena norma dengan tarif khusus dan ada penghasilan lain, tentu ada biaya-biayanya, ya, ada biaya-biayanya itu dikenakan. Nah, karena tidak ada perbedaan ini, maka si wajib pajak ini dikenakan pajak dari penghasilan yang dari jasa tadi, jasa muat dengan normal. Nah, ini besar, ya, dikenakan pajak secara besar. Nah, inilah yang wajib pajak tidak setuju. Ya, ini penghasilan ini bukan penghasilan dari pelayaran, begitu ya. Jadi dikenakan pajak sendiri. Karena tidak ada penghasilan, maka ada peraturan khusus yang dibuat oleh DJP, ya, bahwa untuk menghitung penghasilan kena pajak dengan norma, ada tarifnya, gitu ya. Nah, ini transaksinya dikoreksi oleh DJP. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat wajib pajak atas koreksi yang dilakukan oleh DJP.
DJP mengatakan penghasilan ini merupakan penggantian biaya bongkar muat pelabuhan yang dibayarkan wajib pajak ke pengelola untuk BUT MSC. Jadi barang BUT MSC ini yang ada di kapal itu kan dipindahkan tuh ke pelabuhan, ada biayanya. Nah, dibayarkan dulu oleh si wajib pajak, nanti diminta penggantian ke BUT MSC punya barang. WP mengatakan tidak ada markup. Ya, jadi kalau biayanya 100, maka diminta penggantiannya oleh wajib pajak ini kepada BUT MSC 100 juga. Gitu. Dan kondisi ini, ya biaya penggantian ini merupakan hal biasa dalam usaha pelayaran. Ya, jadi ini bukan penghasilan, gitu ya. Ini hanya biaya penggantian. Jadi jangan dikenakan pajak dong. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian BP juga memberikan pendapat menggunakan OECD Commentary. Jadi dikatakan di OECD Commentary ini, jika pun ini dianggap penghasilan, maka ini termasuk penghasilan perusahaan pelayaran. Jadi dikenakan tarif sesuai dengan perusahaan pelayaran. Jadi tidak menggunakan norma tadi ya untuk menghitung penghasilan pajaknya. Tidak pakai peraturan lain, tapi perusahaan pelayaran. Jadi kenakan PPh sesuai dengan peraturan sebagai perusahaan pelayaran. Jadi perusahaan pelayaran dapat penghasilannya tersendiri pajaknya. Nah, yang bongkar muat ini juga penghasilan pelayaran sesuai dengan OECD Commentary. Ya, jadi kalau misalnya dianggap sebagai penghasilan di luar usaha ini tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu menurut wajib pajak. Kemudian wajib pajak juga berpendapat bahwa kondisi ini disebut dengan namanya pool arrangement, di mana setiap kapal berisikan kargo lebih dari satu perusahaan pelayaran. Ya. Jadi bisa saja satu kapal itu bukan milik si pemilik kapal barangnya, ya, bukan milik pelanggan dia bisa juga milik perusahaan lain, numpang, titip lah gitu ya. Nah kemudian untuk kasus ini, orang yang nitip tadi ada diberikan bill of lading, dan tagihan kepada pelanggan masing-masing. Gitu ya. Jadi ada buktinya, ada penagihannya gitu ya. Jadi jangan dianggap itu penghasilan si wajib pajak. Itu hanya biaya penggantian ya. Nah, bagaimana pendapat majelis hakim ya? Kemudian bagaimana bagus sebaiknya terjadi sengketa akan datang. Nah, ini akan saya jelaskan di video bagian kedua ya. Dan kita akan mendiskusikannya juga di video bagian kedua nanti atas kasus ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di video bagian kedua.